Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Luar biasa kan kalian? Nah, pada sore hari ini berjumpa lagi dengan Kak Cindy. Kita akan membahas tentang sebuah kelahiran bayi. Dan mungkin kita kemarin-kemarin sudah mendengarkan cerita tentang Nabi Yusuf ya. Kita kan juga sering toh mendengarkan bagaimana tentang awal dia lahir, terus bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupan Nabi Yusuf, dan bagaimana sih Tuhan itu membuat dia itu sampai berhasil di tanah Mesir. Nah, setelah beberapa kali kita mendengarkan cerita tentang Nabi Yusuf, kita juga tahu bahwa Nabi Yusuf waktu itu di Mesir juga menjadi sebuah pimpinan. Nah, setelah Nabi Yusuf meninggal, pada akhirnya semua diambil alih oleh Raja Mesir, yaitu namanya adalah Raja Fir'aun. Nah, siapa yang tahu Raja Fir'aun? Nah, kalian pasti tahu kan kalau di Mesir itu banyak banget tuh kayak patung-patungnya yang mungkin menggambarkan kalau itu Raja Fir'aun. Nah, pada kali ini Tuhan menyatakan kasihnya kepada seorang bayi. Nah, pada waktu itu karena Raja Fir'aun itu merasa takut banget kalau di Mesir itu semua bangsa Israel semakin bertambah banyak, bukan malah bertambah sedikit. Semakin mereka ditindas, semakin mereka disuruh kerja rodi, kerja paksa, mereka semakin banyak sekali keturunan yang mereka hasilkan. Nah, setelah itu karena Raja Mesir ini ketakutan, bagaimana ini kalau nanti mereka semakin banyak, mereka menyerang kita. Nanti waktu kita perang, kita kalah karena banyak sekali orang-orang Mesir ini. Nah, pada saat itu Raja Fir'aun apa? Dia mengeluarkan sebuah perintah untuk menyuruh semua bayi laki-laki dari bangsa Israel untuk dibunuh. Semua harus diserahkan dan dibunuh sampai benar-benar tidak ada yang hidup. Bayi laki-laki dari bangsa Israel. Nah, saat itu ada seorang ibu namanya Yokebed. Ibu Yokebed ini merasa ketakutan karena dia habis melahirkan dan dia merasa ketakutan kalau anaknya nanti akan dibunuh sama Raja Fir'aun. Nah, pada saat itu langsung Ibu Yokebed ini membawa anaknya tadi itu ke tepi sungai dan dia meletakkan dia di sebuah keranjang dan meletakkan bayi itu tidur di situ. Dan pada saat itu langsung Ibu Yokebed menyuruh kakak dari bayi ini tadi untuk mengikuti di pesisir sungai itu tadi. Karena apa? Ibu Yokebed pingin supaya nanti anaknya nanti nggak diambil sama Raja Fir'aun dan dibunuh. Nah, namanya adalah Miriam. Jadi kakaknya dari si bayi ini tadi itu namanya adalah Miriam. Dan tadi Miriam ini tadi itu mengikuti kemana larinya bayi ini tadi. Sampai pada akhirnya keranjang ini ada di sebuah tepi sungai dan pada saat itu putri dari Raja Fir'aun melihat ada sebuah keranjang dan di dalamnya itu ada seorang bayi. Dan bayi itu menangis dengan kencang sampai pada akhirnya putri Fir'aun tadi merasa kasihan. Wah, ada bayi, kok kasihan sekali, masa dibuang di sungai. Nah, saat itu Miriam tahu, dari jauh kakaknya yang tadi itu melihat, oh sudah ditemukan, adikku tadi sudah ditemukan sama putri Fir'aun. Dan pada saat itu putri Fir'aun mengambilnya dari tepi sungai tadi itu, dari keranjangnya. Lalu Miriam tadi, kakak dari si bayi ini tadi, menghampiri putri Fir'aun langsung bilang, Putri Fir'aun, apakah kamu enggak meminta untuk mengasuh anak ini, apakah kamu mampu untuk mengasuh anak ini? Dan pada waktu itu kan putri Fir'aun kan belum tahu bagaimana cara merawat seorang bayi, mengasuh seorang bayi, sampai pada akhirnya putri Fir'aun tadi meminta kepada Miriam itu tadi untuk mencarikan seorang ibu asuh yang akan mengasuh anak ini tadi. Dan pada saat itu Miriam nggak kehabisan akal, dia langsung pulang ke rumahnya, memanggil ibunya tadi. Memanggil Ibu Yokebed tadi, sampai pada akhirnya Miriam tadi mempertemukan Ibu Yokebed sama putri Fir'aun. Lalu
Miriam tadi bilang, ini aku punya seorang kenalan, seorang ibu yang mau mengasuh anak ini. Pada akhirnya ibu Yokebed tadi disuruh untuk mengasuh bayi ini tadi sampai besar. Dan putri Fir'aun memberikan upah kepada ibu Yokebed karena tadi udah mengasuh anak ini tadi. Dan sampai pada akhirnya sampai dia besar baru ibu Yokebed menyerahkan bayi ini tadi ke putri Fir'aun. Dan pada akhirnya bayi ini tadi itu selamat dan tidak sama sekali disentuh oleh Raja Fir'aun. Dan Raja Fir'aun pun, putri Fir'aun juga tidak tahu kalau seorang ini adalah dari keturunan bangsa Israel. Dan saat udah dewasa, udah besar, putri Fir'aun memberikan nama yaitu seorang Musa. Dan pada akhirnya putri Fir'aun tadi merawat dia sampai benar-benar memberikan kasih sayang yang lebih kepada Musa tadi. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan Musa. Tuhan memang memakai Musa untuk menjadikan dia alatnya untuk membantu bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, kita di sini sudah mendengarkan bagaimana sih penyertaan Tuhan kepada bayi ini tadi. Kita juga tahu pemeliharaan Tuhan di kehidupan kita mungkin saat ini, di masa-masa pandemi seperti ini, di masa-masa COVID-19 seperti ini, kita juga tidak tahu bagaimana sih Tuhan itu memelihara kita. Mungkin yang saat ini ada di rumah merasa aku nggak bisa main-main sama temanku lagi kak, aku mungkin nggak bisa keluar ke sana ke sini, nggak bisa jalan-jalan. Tapi percayalah Tuhan tetap memelihara kalian dimanapun kalian berada. Jangan sampai kalian merasa ketakutan atau kalian merasa aku nggak tahu penyertaan Tuhan di mana kak. Tapi kita tahu Tuhan itu selalu ada buat kita. Sama seperti tadi bayi Musa tadi. Tuhan selalu menyertai kok. Mungkin di waktu itu dia merasa terancam akan dibunuh. Mungkin saat ini kita juga sedang ketakutan. Kita takut nanti kalau mungkin kita terkena virus corona ini tadi. Kita bingung gimana Tuhan kalau misalkan aku terkena virus corona. Yang katanya mematikan, yang katanya seperti ini, seperti itu. Tapi adik-adik di sini jangan pernah takut untuk berharap. Karena Tuhan, jikalau adik-adik tetap mengikuti protokol kesehatan, adik-adik juga tetap taat sama orang tua bilang gimana, jangan keluar, jangan main sembarangan, jangan makan sembarangan, jangan jajan sembarangan. Adik-adik akan terhindar dari virus itu tadi. Dan adik-adik juga jangan takut. Kalau adik-adik keluar, mungkin adik-adik main sama teman kalian. Kalian juga jangan takut kalau adik-adik akan terkena virus itu tadi. Percayalah bahwa Tuhan tetap memelihara adik-adik dimanapun adik-adik berada. Baik itu adik-adik, orang tua kalian, Tuhan tetap memelihara kalian. Jangan pernah takut Tuhan tidak ada buat kalian. Tuhan selalu ada buat kalian. Apapun yang kalian lakukan saat ini, apapun ketakutan kalian saat ini, percayalah Tuhan selalu ada buat kalian. Oke? Ya, kita akan tutup renungan pada sore hari ini. Semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat. Kita akan berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan jikalau pada sore hari ini Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk bisa sekolah minggu online Tuhan. Kami percaya Tuhan meskipun kami hanya bisa melewat media online seperti ini Tuhan, kami belum bisa bertemu Tuhan satu sama lain, tapi kami yakin penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kami. Kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan tetap menyertai kami, ajari kami Tuhan dimanapun kami berada Tuhan bisa menjadi berkat-Mu Tuhan, bisa menjadi terang Tuhan, dan biarkanlah Tuhan apapun yang menjadi ketakutan kami saat ini Tuhan, itu semua Tuhan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kami, Tuhan akan menghancurkan Tuhan segala rasa ketakutan itu Tuhan dari dalam diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.